Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghairu maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik ya akramal akramin. Allahumma ighfir lana wa limasyayikhina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di pengajian pagi hari ini dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, dan semoga Allah tambahkan dan sempurnakan nikmatnya kepada kita dengan nikmat ilmu, pemahaman, serta kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini atau pagi ini kita akan mengaji tentang sirah nabawiyah yang berkaitan dengan sosok Rasulullah SAW. Semoga pengetahuan kita tentang Rasulullah SAW semakin menambahkan iman dan cinta kita kepada beliau SAW. Dan dengan cinta itu semoga nanti kita di akhirat disatukan dan dikumpulkan bertemu dengan yang kekasih kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masuk di pertemuan kedua untuk sirah, untuk pembacaan kitab Alfiyatus Sirah ini ya. Qala al-Imam al-Hafidh al-Iraqi rahimahullah wa bisanadi al-muttasil ilaihi qala asma'uhu asy-syarifatu, nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari judul ini kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki lebih dari satu nama. Memiliki lebih dari satu nama. Nah, nama-nama inilah yang akan disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Alfiyah Sirahnya. Para ulama berbeda pendapat dalam menghitung berapa jumlah nama beliau. Ada yang ngitungnya sampai ratusan, bahkan ada yang ngitungnya sampai ribuan. Nah, Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi di sini akan menyebutkan 30 nama. 30 nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, Muhammadun ma'al muqaffi Ahmada al-hashirul aqibu wal mahirrada. Jadi bisa al-hashiru, bisa al-hashiri, bisa al-aqibu, bisa al-aqibi. Wahwal musamma, wahwa hanya mati ya, supaya standar lagunya pas ya. Wahwal musamma bin nabiyyir rahmah fi muslimin wa bi nabiyyit taubah wa fihi aidan bi nabiyyil malhamah wa fi riwayatin nabiyyul marhamah. Toha wa yasinu ma'ar rasuli kadzaka abdullahi fit tanzili wal mutawakkilun nabiyul ummi warraufur rahimu ayyu ruhmi
وشاهدا مبشرا نذيرا كذا سراجا سل به منيرا كذا به المزمل المدثر وداعيا لله والمذكر ورحمة ونعمة وهادي وغيرها تجل عن تعدادي وقد وعى ابن العربي سبعة من بعد 60 وقيل 9 من بعد 90 ولابن دحية الفحص يوفيها 300 وكونها ألفا ففي العارضة ذكره عن بعد ذي الصوفية. Ini berapa nih ya? 20 dikurangi 2, 18 ya totalnya. Insyaallah kita akan baca setelah muqaddimah ya. Muqaddimahnya ada 8 kalau tidak salah, berarti tambah 10 ya, menjadi 18 totalnya. Qala Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, nama-nama beliau yang pertama adalah Muhammadun. Nama beliau yang pertama adalah Muhammad. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun. Ini di nasidnya, salah satu nasidnya Maher Zain juga disebut. Huwa Ahmadu, ya, Muhammadun wa Ahmadu. Itu beliau juga nyebut beberapa nama Nabi Muhammad SAW di salah satu nasid beliau. Nah ini Imam Al-Hafidz Al-Iraqi nyebut pertama nama beliau adalah Muhammadun. Ini adalah nama yang paling populer. Nama yang paling populer. Ya, seakan-akan saking populernya kita hanya mengenal nama beliau satu ini saja, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Muhammadun secara bahasa artinya banyak dipuji. Banyak dipuji. Jadi waktu Abdul Muttalib rahimahullah, waktu Abdul Muttalib kakek beliau SAW memberi nama dengan nama Muhammad, beliau atau Abdul Muttalib berharap agar cucunya itu nanti akan banyak dipuji orang. Banyak dipuji orang. Dan akhirnya apa yang beliau harapkan dan inginkan terwujud dan bahkan melampaui, jauh melampaui prediksi dan bayangan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang membayangkan dipuji oleh orang-orang Arab, tapi realitanya beliau dipuji oleh lintas zaman dari umat seluruh dunia atau bangsa seluruh dunia. Muhammadun. Nah, nama Muhammad ini disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Muhammad disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Oke. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Muhammad. Namanya surat Muhammad. Nama Muhammad disebutkan di Quran 4 kali. Disebutkan di Quran 4 kali. Yang pertama adalah di surat Ali Imran. Ali Imran ayat 144. Ali Imran 144 ya. Yang kedua disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 40. Surat Al-Ahzab ayat 40. Yang ketiga disebutkan di surat Muhammad ayat 2. Disebutkan di surat Muhammad ayat 2. Dan yang keempat disebutkan di surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih ayat 29. Ayat 29. Nah, empat-empatnya ini berada di surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Saya ulangi ya, Ali Imran 144, Al-Ahzab 40, Muhammad 2, dan Al-Fath 29. Disebutkan di Quran 4 kali. Oke, disebutkan di surat Ali Imran dalam konteks ya, dalam konteks bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu seorang manusia yang bisa wafat, bisa meninggal dunia, bisa wafat atau bisa meninggal dunia. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata au qutila. Sekaligus ada nada semacam nada ancaman bagi mereka-mereka yang murtad dari agama Islam ini hanya disebabkan oleh realitas bahwa Nabi kita Muhammad SAW bisa atau sudah wafat. Bisa atau sudah wafat.
Itu surat Al-Imran. Di surat Al-Ahzab disebutkan dalam konteks untuk menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak mempunyai seorang putra. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Kemudian di surat Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Saat menceritakan tentang kriteria orang-orang beriman. Dan di surat Al-Fatah menceritakan tentang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum dan seterusnya. Ini nama yang paling populer dan nama ini juga yang termaktub dalam dua kalimat syahadat. Dalam kalimat syahadat, kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena termaktub dalam syahadat, maka saat azan yang kita sebut adalah nama Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kenapa azan? Karena dalam azan itu kita membaca dua kalimat syahadat. Begitu juga pada saat kita duduk tahiyat. Kita duduk tahiyat, ada istilah tasyahud. Kita bertasyahud atau mengucapkan kalimat syahadat. Nah, di situ kita menyebut syahadat yang kedua adalah syahadat kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di momentum-momentum yang lain ya. Di momentum-momentum yang lain nama beliau ini disebut Muhammad. Nomor 2 adalah Al-Muqaffi. Nama beliau yang kedua adalah Al-Muqaffi. Muqaffi dari kata kofa. Kofa itu artinya ini loh, tengkuk belakang. Muqaffi itu artinya seseorang yang datang pasca atau setelah. Pasca atau setelah nabi-nabi dan rasul-rasul lainnya. Nabi-nabi dan rasul-rasul lainnya. Beliau ada di belakang mereka posisinya. Posisi kemunculan dan kelahirannya. Nah, yang ketiga adalah Ahmad. Nama beliau yang ketiga adalah Ahmad. Oke, ya mestinya Ahmad itu nomor 2. Mestinya Ahmad nomor 2. Tetapi karena pertimbangan supaya bersajak, nazomnya bersajak, maka Muqaffi ditempatkan nomor 2 dan nomor 3-nya baru Ahmada. Baru Ahmada, ya. Ahmada artinya adalah kalau dia dari fi'il madhi Ahmada, maka beliau bernama Ahmad sebab kalau fi'il madhi beliau adalah orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ahmad dari namanya isim tafdil atau af'al tafdil. Af'al tafdil adalah orang yang paling banyak memuji. Orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan nama Ahmad ini, inilah nama yang disebutkan dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an, baik Taurat ataupun Injil. Jadi, nama Ahmad inilah yang disebut dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an, dan itu diisyaratkan di antaranya di surat As-Saff ayat 6 ya. Surat As-Saff ayat 6 di mana Nabi Isa alaihissalam menceritakan bahwa salah satu tugas Nabi Isa alaihissalam adalah memberikan atau menyampaikan berita gembira. Menyampaikan berita gembira akan datangnya seorang rasul yang bernama Ahmad, Surat As-Saff ayat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Terus wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Oke, ini nama Ahmad. Kemudian yang keempat adalah Al-Hasyiru. Al-Hasyiru maknanya adalah seorang nabi yang menghimpun manusia pada satu tempat. Nabi yang menghimpun seluruh, atau bukan seluruh ya. Kebanyakan manusia juga boleh, seluruh juga boleh juga ya. Tergantung memaknainya nanti. Nabi yang menghimpun
sebagian besar manusia untuk menjadi pengikut beliau. Untuk menjadi pengikut beliau di dunia ya. Atau nabi yang menghimpun seluruh manusia. Seluruh manusia pada sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di dunia ini dihimpun dan dikumpulkan pada saat hari kiamat nanti di tempat namanya mahsyar. Tempat namanya mahsyar. Al-hasyr itu adalah seseorang yang mengumpulkan atau menggiring atau menghimpun. Untuk di dunia memang umat beliau SAW adalah yang terbanyak. Jadi sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai kiamat nanti, total umat beliau itulah total umat yang terbanyak dan terbesar. Kenapa begitu? Karena beliau adalah Al-Hasyr. Dan di akhirat nanti, semua umat manusia dalam keadaan duka dan gelisah, lalu mereka mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, dan akhirnya mereka semuanya dikumpulkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang mendapatkan al-maqam al-mahmud. Al-maqam al-mahmud yaitu maqamus syafa'ah al-uzma, kedudukan syafaat yang terbesar, yaitu syafaat agar Allah Subhanahu wa taala segera menggelar pengadilan kepada para hambanya. Pengadilan kepada para hambanya. Oke, itu makna al-hasyr, menggiring atau mengumpulkan atau menghimpun. Yang kelima, al-aqibu. Nama beliau yang kelima adalah al-aqibu. Al-aqibu itu seperti atau mirip dengan al-muqaffa. Al-aqibu itu adalah seseorang yang datang setelah orang lain. Maksudnya di sini adalah seorang nabi yang muncul setelah munculnya nabi-nabi lain sebelumnya. Nah, beliau adalah pamungkasnya. Beliau adalah khotamnya, pamungkas atau penutupnya. Oke, 5. Yang keenam adalah Al-Mahi. Nama beliau yang keenam adalah Al-Mahi. Al-Mahi artinya seorang nabi yang menghapus atau menghilangkan. Menghapus atau menghilangkan ar-roda. Ar-roda maknanya di sini adalah kekufuran. Nah, tentu yang dimaksud bukan hilang sampai ke titik nol, bukan. Tapi kekufuran itu menjadi minoritas. Karena kedatangan Nabi kita Muhammad SAW, salah satu fungsinya adalah untuk menghapus kekufuran atau paling tidak menghapus dominasi kekufuran. Ya mungkin kita sekarang merasakan sepertinya belum dihapus. Ya era kita, tapi kalau di total sejak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai hari kiamat nanti, memang beliau adalah seorang Nabi yang al-mahi ar-roda. Al-mahi ar-roda. Roda bukan nama ya Bapak Ibu ya. Ar-roda bukan nama. Al-mahi saja namanya. Al-mahi ar-roda maknanya kekufuran. Yang keenam, wahwal musamma binabi rahmah fi muslimin. Dalam hadis yang ada di dalam kitab Sahih Muslim, dalam hadis yang ada dalam riwayat hadis yang ada di Sahih Muslim, beliau juga dinamakan Nabiyur Rahmah. Nabi pembawa rahmat atau nabi penyebar rahmat. Itu tersebut dalam hadis sahih yang ada dalam Sahih Muslim. Juga wabinabi taubah. Beliau juga disebut juga, nomornya udah lupa nih, 8 berarti. 8 Nabiyut Taubah. Oke, ada juga dalam Sahih Muslim ya. Nabiyur Rahmah dan Nabiyu At-Taubah. Sahih Muslim ya 2355/126 itu nomor hadis yang ada di sana. Wa fi aidan, dan tersebut juga dalam Sahih Muslim, wa fihi aidan, beliau diberi nama Nabiyul Malhamah. Apa itu Nabiyul Malhamah? Nabi yang mengajarkan syariat jihad. Ya, yang diantara konsekuensi dari jihad adalah malhamah, peperangan atau pertumpahan darah. Ini ada catatan kakinya. Kata Syekh
Sayyid Alwi Al-Maliki rahimahullah, kata beliau begini, fin nuskha al-matbu'ah min Sahih Muslim, di seluruh versi cetak dari kitab Sahih Muslim, di seluruh versi cetak dari Sahih Muslim ada disebut di situ Nabiur Rahmah. Tapi kata beliau walam najid nabiyal mal'amah, tidak ditemukan penyebutan nama Nabiul Mal'amah fihi dalam Sahih Muslim. Jadi dalam Sahih Muslim tidak ada Nabiul Mal'amah. Wa qad dzakaraha Al-Mizzi. Nama Nabiul Mal'amah ini disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mizzi. Al-Hafidz Al-Mizzi ini mertuanya Ibnu Katsir. Kalau Bapak Ibu tahu tafsir Ibnu Katsir, nah mertuanya itu Al-Hafidz Al-Mizzi. Oke. Al-Hafidz Al-Mizzi menyebut ada Nabiul Mal'amah disebutkan di kitab namanya Tuhfatul Ashraf. Tuhfatul Ashraf wa azaha li muslimin. Dan Al-Hafidz Al-Mizzi juga menisbatkan adanya penyebutan Nabiul Mal'amah dalam atau kepada Sahih Muslim. Nah, tapi di kitab Sahih Muslim versi cetak yang ada, tidak ditemukan adanya penyebutan Nabiul Mal'amah. Perhatikan Bapak Ibu, ini ulama hati-hati ya. Ulama hati-hati mengatakan di seluruh versi cetak Sahih Muslim tidak ada disebut Nabiul Mal'amah. Kenapa mereka ulama menyebut di seluruh versi cetak Sahih Muslim? Ya, dia tidak berani mengatakan tidak ditemukan sama sekali, nggak berani mengatakan begitu. Hanya mengatakan tidak ditemukan di semua versi cetak Sahih Muslim. Jangan-jangan di sebagian manuskrip Sahih Muslim yang belum ditemukan. Di sebagian manuskrip Sahih Muslim yang belum ditemukan, jangan-jangan ada di sana. Makanya hati-hati, ulama mengatakan di semua versi cetak Sahih Muslim tidak ditemukan adanya penyebutan Nabiul Mal'amah. Tapi Al-Hafidz Al-Mizzi yang hidup pada abad 7 Hijriah menyebutkan bahwa dari kitabnya Tuhfatul Ashraf dan mengatakan itu ada di Sahih Muslim. Kemungkinan, wallahu alam, Sahih Muslim yang dipegang oleh beliau, versi manuskrip yang dipegang oleh beliau mungkin ada, tapi. Nah, kalau Sayyid Alwi akhirnya mengatakan wa hadhi riwayatu akhrajahal Hakim. Riwayat yang disebutkan bahwa Nabi Muhammad disebut juga Nabiul Mal'amah oleh Al-Hafidz Al-Mizzi dalam kitab Tuhfatul Ashraf, waktu diteliti oleh Sayyid Alwi Al-Maliki rahimahullah, riwayat itu adanya di Mustadrak Al-Hakim, adanya di kitab Al-Mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim, juga ada dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, juga dalam Musnad Ahmad wa ghairuhum dan selain Hakim, Ibnu Hibban dan Ahmad. Ya jelas, jadi ada riwayatnya, tetapi menurut Sayyid Alwi Al-Maliki riwayat yang menyebutkan itu tidak terdapat dalam seluruh versi cetak Sahih Muslim. Oke, kembali ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan bahwa nama beliau yang ke 7, 8, 9, 10 adalah Nabiul Marhamah. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Al-Jami' As-Saghir. Ya. Mar'amah. Qala bimimin awwalahu bi khatil musannif. Ya. Jadi huruf mim dengan marhamah, ada huruf mimnya di depan, marhamah. Nama berikutnya 11 kalau tidak salah, Toha. Nama yang ke-12 adalah Yasin. Jadi menurut ulama atau sebagian ulama, Toha itu nama Nabi Muhammad, nama lain Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Yasin adalah nama lain Nabi Muhammad SAW. Makanya di sholawat yang dilantunkan oleh masyarakat atau sebagian masyarakat kita, itu ya ada disebut Toha dan Yasin, yaitu dalam sholawat yang dikenal dengan nama sholawat Badar. Ya. Salatullah salamullah la Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, di situ dalam sholawat Badar itu Toha dan Yasin
dipahami sebagai salah satu nama Nabi Muhammad SAW, dan ternyata juga disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Alfiyah Sirah Nabawiyah, Toha wa Yasin. Nah, di antara ulama yang paling sering menyebut sebutan Nabi Muhammad dengan sebutan Toha itu adalah Syekh Al-Imriti. Syekh Imriti ini, siapakah Imriti ini? Imriti itu seorang ulama yang paling senang bikin nazom. Paling senang bikin apa? Nazom. Ada kitab nahwu namanya Al-Ajurumiyah, oleh beliau diubah menjadi nazom. Ada kitab fikih namanya Fathul Qorib, kitab fikih namanya At-Takrib, namanya Takrib, oleh beliau diubah menjadi nazom. Nah, di nazom-nazom beliau itu, beliau sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Toha, kadang-kadang juga dengan sebutan Yasin. Dan ini menurut sebagian ulama adalah salah satu nama Nabi kita Muhammad SAW. Ada lupa nomornya sekarang. Nama berikutnya adalah Al-Rasul. Ya. Nama beliau berikutnya adalah Al-Rasul. Al-Rasul, pakai Al ya. Seorang Rasul. Seorang Rasul atau Rasul yang sejati. Wah, kalau begitu yang lain nggak sejati? Enggak. Bukan begitu. Nah, disebut sejati dalam arti beliaulah penutup para rasul ya. Sehingga kalau kosakata Ar-Rasul disebut, kosakata Ar-Rasul disebut secara mutlak dalam arti tidak ada batasan-batasan, maka konotasi kita adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sholawat bagaimana? Nah, ternyata sholawatnya berbunyi Allahumma sholli, ada Allahumanya. Allahumma ya Allah, sholli, sampaikanlah sholawatku ala Muhammadin atau ala nabiyina Muhammadin, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disuruh bersolawat, tapi kita malah memohon pada Allah agar Allah lah yang bersolawat untuk beliau.